Welcome smart investor to my channel. Nizar Imam. Jadi kembali lagi di segmen prospek saham, di mana di episode kali ini kita akan membahas tentang prospek saham properti. Karena saya melihat akhir-akhir ini tuh udah pada mulai banyak orang yang percaya bahwa rotasi sektor atau sektor berikutnya yang bakalan manggung itu akan berasal dari properti. Nah, di episode kali ini kita akan coba lihat nih, apakah memang beneran bakalan properti yang manggung atau mungkin hanya cuma mitos. Dan kalaupun beneran, kita akan invest di mana biar untung. Nah, itu akan saya bahas semua dalam satu video ini. Oke, langsung aja. Yang pertama, kan sebagian orang itu menganggap sektor properti bakalan manggung itu karena berkaca dari krisis sebelumnya. Jadi sebelumnya di tahun 2009 itu setelah krisis itu memang yang naik pertama itu adalah energi, baru kemudian ada properti. Nah, kita akan coba lihat ya. Ini ya, kita bisa lihat ini 2009. Ini energi itu naik terus sampai 2011 ya, 2011 pertengahan. Nah, kita bisa lihat properti seperti apa. Properti itu juga naik ya, naik di awal-awal naik. Memang kan semua saham itu kalau habis krisis naik duluan. Tapi setelah 2009 naik beberapa saat, dia sideways lama. Ya, sideways lama sampai pertengahan 2011 juga. Jadi ini kalau energi ini naik terus kayak gini, tapi properti jadi sideways. Nah, setelah energi turun di pertengahan 2011 seperti ini, ya properti kemudian menyusul naik. Kita bisa lihat ya di sini ya. Nah, ini turun di pertengahan 2011. Ini propertinya yang naik. Jadi memang tahun sebelumnya, krisis sebelumnya itu memang properti itu manggung setelah energi. Nah, apakah ini beneran terjadi, bakalan terjadi ya di tahun ini? Kita harus tahu sebenarnya apa sih penyebabnya kok bisa naik seperti ini ya. Kok bisa properti naik seperti ini. Jadi pada saat pertengahan 2011, tepatnya di Oktober 2011, ini bisa naik seperti ini. Itu kenapa? Karena ada karena ada penurunan suku bunga ya. Jadi seperti ini, kita bisa lihat ini datanya. Nah, ada penurunan suku bunga mulai dari Oktober 2011 dari 6,75 terus turun sampai ke 5,75 seperti ini ya. Nah, ini menyebabkan akhirnya properti meledak sahamnya. Kurang lebih seperti itu. Nah, kalau teman-teman bertanya-tanya kenapa kok bisa menyebabkan properti meledak? Karena gini simpelnya ya. Kalau suku bunga turun, itu bunga KPR juga bakalan turun. Yang dimana kalau bunga KPR turun, orang lebih pede untuk beli properti, dan disitulah potensi cuan perusahaan-perusahaan properti. Jadi sahamnya juga akan naik. Kurang lebih seperti itu. Tapi sebaliknya, kalau suku bunga naik, ya bunga KPR akan tinggi. Orang jadi takut untuk beli rumah. Sehingga pendapatan perusahaan-perusahaan properti ya anggapannya bakalan berkurang. Sehingga memang kaitannya besar banget dengan suku bunga di sini ya. Nah, di sini saya akan tunjukkan sama teman-teman semua ya. Ini yang saya merahin, hijauin seperti ini tuh adalah efek dari suku bunga. Jadi memang di sini itu banyak kenaikan penurunan itu banyak ya, tapi nggak semuanya disebabkan suku bunga. Cuma kalau ada perubahan yang signifikan di dalam suku bunga, ini akan ngefek di sini. Kita lihat ya. Ini ya, pertama yang hijau tadi ini sudah saya kasih tahu ya. Yang kedua adalah saya ingin lihatkan penurunannya. Nah, 2013 itu ada kenaikan suku bunga dari 575 mulai Juni, 6 Juli 6,5 dan seterusnya agresif. Ya, dan ini Juni ya, mulainya Juni ya. Kita bisa lihat di grafik ini juga mulai Juni. Nah, ambrol seperti ini. Nah, kemudian kenaikan suku bunga kedua berikutnya di 2018 ya. Kita bisa lihat Mei ke Juni ini naik 0,5 signifikan. Dan ini juga terlihat di grafiknya seperti ini. Ya, ini pas banget bulannya. Pertengahan 2018 juga ya, pas banget. Jadi begitu diumumkan langsung ngedrop seperti itu. Memang nggak semua penurunan diakibatkan kenaikan suku bunga, tapi kenaikan suku bunga itu pasti menyebabkan penurunan harga saham properti ya. Tapi kenaikan yang agresif, kalau kenaikan cuma 0,25, kenaikan nyantai gitu aja nggak ngefek. Tapi kalau agresif banget bakalan turun. Kurang lebih seperti itu. Kenaikannya juga ini ya, ini belum saya jelaskan. Ini awal 2016. Jadi kalau kita lihat tadi itu grafiknya bisa kita simpulkan seperti ini. Nah, seperti ini ya. Ini 2016 awal itu juga suku bunga turun lagi ya, seperti ini, dan itu efeknya juga terlihat, yaitu seperti ini. Nah, ini memang korelasinya cukup menarik ya, dan memang secara logika memang nyambung. Lalu pertanyaan berikutnya, apakah memang cuma suku bunga yang menyebabkan? Nah, sebenarnya ada beberapa hal ya yang bisa menyebabkan itu ya, yaitu baik itu adalah pajak, terus LTV, aturan pencairan dana, suku bunga udah jelas ya. Itu kurang lebih kesimpulannya kayak gini loh. Kalau misalnya PPN diturunkan untuk properti, demand akan naik. Dan kalau suku bunga diturunkan, bunga KPR akan
lebih murah dan demand-nya juga akan naik seperti itu. Dan ini yang menyebabkan, yang berpotensi untuk menyebabkan pasar properti mulai recovery seperti itu ya. Ya, jadi kesimpulannya itu mungkin memang di suku bunga kita melihat ini tidak friendly ya. Kenapa? Karena suku bunga kita itu kemungkinan besar kedepannya akan dinaikkan untuk menghambat inflasi, bukan malah diturunkan tapi malah dinaikkan ya. Jadi ini nggak bisa berkontribusi di sini kebijakan makronya, tapi di sini mungkin karena kita bisa lihat untuk sementara ini insentif PPN itu masih dilanjutkan ya sampai Juni 2022. Jadi rumah-rumah di bawah 2 miliar itu pajaknya masih dikurangi, masih ditanggung pemerintah, kurang lebih seperti itu. Nah, sekarang pertanyaannya ini jangan ditutup dulu ya. Ini bentar lagi nyampe konklusi kok. Intinya apa? Intinya gini. Kalau secara teori ya, secara teori itu siklus properti itu kurang lebih seperti ini ya. Slowdown, slump, recovery, boom. Jadi ini slowdown pada saat krisis, slump ini pada saat sebelum recovery. Nah, kemungkinan besar kita ada di sini. Ya, di teori yang lain, di teori 13 sampai 18 tahun siklus properti itu kurang lebih seperti itu juga. Crash, recovery, koreksi, baru boom ya. Nah, sekarang ini konklusinya. Ini teman-teman lihat banget ini ya. Kita sekarang itu tidak perlu berdebat lagi tentang properti. Kenapa? Karena kita yang pasti nih ya, kita tidak berada di ending dari siklus. Kita nggak akan di sini. Kita tidak akan mengalami penurunan lagi. Tapi pertanyaannya justru malah kita ada di sini atau ada di baru mulai. Nah, itu pertanyaannya. Tapi intinya apa? Intinya dua-duanya masih sama-sama win-win solution menurut saya. Jadi cuma masalah kita naruh langsung naik atau masih perlu waktu tunggu, cuma masalah itu. Dan untungnya di properti itu siklusnya menarik ya, karena berkaitan dengan tanah yang dimana tanah itu suplainya nggak bisa nambah. Nah, artinya apa? Tiap siklus itu ending dari siklusnya itu nggak mungkin lebih rendah daripada siklus sebelumnya, jadi tetap naik terus. Jadi ya kalau mau masuk aja, tetap naik kok nanti intinya, cuma masalah waktu tunggu aja. Kurang lebih seperti itu. Nah, pertanyaan kalau kita mau masuk sekarang, masuknya bakalan gimana? Kalau teman-teman mau nyari saham properti, yang perlu dilihat itu cuma dua ya. Land development sama recurring income. Cuma itu ya. Jadi land development ini apa? Land development ini adalah kira-kira uang yang bisa di-generate berapa sih? Tanah yang masih bisa dibangun tuh berapa sih, yang bisa jadi duit itu berapa? Nah, kurang lebih seperti itu. Yang kedua adalah pendapatan berulang. Pendapatan berulang ini adalah ya kalau misalnya nggak perlu jualan tanahnya nggak kepake, tetap dapat duit ya. Jadi menyewakan seperti itu. Nah, dua-duanya ini mempunyai sudut pandang yang berbeda. Kalau land development ini mencerminkan uang yang masih bisa di-generate, potensi uang yang di-generate. Kalau pendapatan berulang ini sustainability. Kayak gitu ya. Nah, kalau saya sebagai orang yang pernah bekerja di bidang properti, saya lebih tertarik dengan pendapatan berulang karena semua developer itu pasti endingnya itu menuju ke sini. Kurang lebih seperti itu, karena mereka nggak mau tergantung dengan land development. Tapi teman-teman kalau mau lihat yang land developmentnya besar ya masuk akal gitu ya. Kebetulan kalau kita ngomong land development yang besar, BSDE adalah terbesar, kedua adalah CTRA ya. Kita bisa lihat ya, 12 triliun sama 7 triliun nilai aset tanahnya kurang lebih ya. Dan ini itu kebetulan banget ya di Kalimantan Timur. Kalau teman-teman percaya nanti ibu kota baru akan menimbulkan pasar properti berikutnya naik. Nah, BSDE dan CTRA ini yang punya lahan luas di Kalimantan Timur, kurang lebih seperti itu. Jadi teman-teman kalau mau invest di yang land developmentnya besar ya BSDE atau CTRA. Tapi kalau mau pendapatan berulang seperti saya belinya di Pewon. Saya barusan nambah lagi di Pewon, jadi sekitar 3,5% ya porsi portofolio value saya, kurang lebih seperti itu. Nah, episode kali ini itu aja ya. Jadi kesimpulannya apa? Saya ulangi sekali lagi. Kesimpulannya adalah masuk ke properti itu win-win solution. Jadi pertanyaan cuma dua, boomnya bakalan langsung ketika kita masuk langsung boom, langsung bergeser dari energi atau masih nunggu lagi. Intinya kita nggak akan dibawa ke pasar bearish lagi, kurang lebih seperti itu ya. Dan ini jangan lupa, ini videonya disponsori oleh Ajaib, yang dimana kalau teman-teman mau beli saham IPO bisa juga lewat situ. Jadi langsung aja download Ajaib dengan link referral saya di bawah. Oke, itu aja episode kali ini ya, karena hidup harus seimbang. Oh ya, kalau teman-teman suka jangan segan-segan untuk like, komen, dan subscribe dan follow IG saya. Itu aja, karena hidup harus seimbang, tetap cerdas dan tetap santai.